إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu dan adik-adik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah Allah dan taufiknya, sehingga dengan itu semua kita bisa hadir di majelis ilmu, di majelis yang dibanggakan oleh Allah di hadapan penduduk langit, tempat yang mulia, dan mudah-mudahan ini semua menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada kedua beliau, sahabat dan segala pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Alhamdulillah, bersyukur pada malam ini belum bisa bersilaturahim dengan jamaah sekalian di masjid ini, meskipun sebahagian wajahnya ini beberapa kali mendapatkan diulang. Tapi ini masya Allah, ini semangat talabul ilmi ya. Ini semangat yang memang harus kita galakkan, sebab sekelas Nabiullah Musa alaihi salam saja itu kadang-kala terdengar ada yang membahas tentang ilmu, maka beliau menghadiri. Padahal kurang apa Nabi Musa. Kalau kita baca dalam abstraksi suratul Kahfi itu, kita akan ketemu 4 kisah. Yang biasa baca suratul Kahfi di yaumul Jumat, kita akan ketemu dengan 4 kisah. Kisah yang pertama itu kisah tentang Ashabul Kahfi, kisah tentang para pemuda yang berusaha untuk menyelamatkan imannya karena terintimidasi dan terzalimi yang mereka saat itu hidup di tengah penguasa yang zalim. Kisah yang kedua, kisah tentang Sahibul Jannatain, kisah tentang pemilik 2 kebun yang dia lupa akan nikmat kekayaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala meski sudah diingatkan oleh sahabat. Kemudian kisah yang ketiga itu kisah Nabiullah Musa alaihissalam dan Khidir. Sebahagian dalam tafsir disebut Khadir, bukan Khidir tapi Khadir. Bahkan sebahagian menguatkan Khidir itu bukan Nabi, melainkan Ali, hamba Allah yang saleh. Jadi untuk mengambil kehati-hatiannya Nabiullah Musa dan Khidir alaihissalam karena dua-duanya disebutkan sebagai orang yang saleh. Kemudian kisah yang keempat itu terkait tentang kisah Dzulqarnain. Jadi kalau kita baca suratul Kahfi itu kita akan ketemu 4 kisah, dan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu menarik banget. Kisah min qasasil Quran, kisah haqiqiyah. Jadi kisah-kisah di dalam Al-Quran itu kisah nyata, bukan kisah imajinatif, bukan kisah imajiner, bukan kisah fiktif, bukan kisah khayalan, tapi kisah haqiqiyah, kisah asli. Maka idealnya siapa sih yang tidak senang dengan kisah, apalagi anak-anak? Harusnya anak-anak kita didekatkan dengan kisah-kisah di dalam Al-Quran ini.
Dan kisah Quran ini kan, kalau kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan qissatun min qasasil Quran yang anfa'ul qasas, kisahnya penuh dengan nilai, ya. Kisahnya itu penuh dengan hikmah. Tidak ada kisahnya yang ngambang, tidak ada kisah yang tanpa nilai, ya. Kisahnya penuh dengan ilmu, penuh dengan manfaat, ya. Anfa'ul qasas. Kemudian kisahnya juga sangat yang pasti dia asdaqul qasas. Kisahnya benar, kisahnya tidak bohong-bohongan, bukan sekedar cerita yang dibuat-buat, tetapi ini kisah nyata, ya. Ini kisah nyata, kisah benar, bukan kisah bohong-bohongan. Nah, yang ketiga dia adalah ajmalul qasas, ya. Kisahnya indah, kisahnya menarik, kisahnya interaktif, yang sangat menantang untuk terus diikuti. Maka dulu Pak, kalau anak-anak itu, zaman dulu anak-anak kita itu zaman mungkin tahun 80-an, 90-an, itu senang dengan Bapak-Payoan Nabi. Bapak-Payoan Nabi itu Nabi Payoan. Aku kan tujuh Nabi Sulaiman, sidin bisa terbang. Assalamualaikum, aku angkat Nabi Daud, sidin kau matahkan kasih. Assalamualaikum pulang hebat Nabi Musa, kau membelah lautan. Assalamualaikum pulang Nabi Isa, kau tidak pernah mati. Nah, semua yang diucapkan itu benar, Pak. Semua yang dibanggakan itu benar. Ada nggak anak-anak kita hari ini pokok-pokokan kayak itu? Hal Superman kan Batman, ya. Ada Spiderman, Hulk, Thor, seperti Avengers Endgame itu, Pak. Ya, kenal lagi dia dengan kehebatan para nabi, dan ini kisahnya nyata. Bayangkan Pak, kalau ini diimajinasikan, kemudian divisualisasikan, ya, meskipun harus menjaga tetap dengan fikih kisahnya, itu fikihnya. Bagaimana ada seorang manusia ditelan ikan misalnya begitu, sekian hari sekian malam, kemudian dimutahkan kembali dalam keadaan utuh. Kan luar biasa, Pak. Kita yang baru kisah, ada anak 14 hari tenggelam, lalu kemudian hadir kembali dalam wajah dan fisik yang utuh. Kita semua kekurangan, kita semua menyebut asma Allah. Benar tak? Subhanallah, ini khan, ini anak luar biasa, dan seterusnya. Tak lepas lisan kita dengan keagungan Allah. Coba kalau kita dulu dipersaksikan ada manusia ditelan ikan 40 hari 40 malam, kemudian keluar dengan jasad yang utuh, hidup lagi, lebih aneh malam. Tapi ini kisah nyata. Ini kisah ini lebih menarik sebetulnya. Hanya dulu nggak ada sinetron. Bisa kebayang nggak itu? Seandainya kita hidup di zaman Musa, dipertontonkan bagaimana laut terbelah, nggak kebayang itu. Nggak kebayang itu. Kalau saja sekali catuk itu berguncang duniawan gitu ya. Ini sekali catuk batu saja belah lautan. Dan kita membayangkan laut yang sebegitu luas, kalau membelah itu seperti apa? Setinggi apa dia membelah? Imajinasi kita melayang jauh. Menarik, Pak. Tapi ini benar kisahnya, nyata, terjadi, tidak bohong. Ini dahsyat. Coba kalau ini ditanamkan kisah-kisah ini kepada anak-anak kita, nggak kebayang. Ini kita coba nonton film Smallville, Superman and Lois. Ini Nabi Sulaiman terbang benar nih. Terbang benar nih, manusia benar nih terbang ini. Akan izin Allah. Kita nggak kebayang dulu kan seandainya hidup di masa
Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka ini kisahnya. Tapi apakah sekedar wow itu? Enggak. Ada hikmah di situ. Bagaimana Nabi Sulaiman kemudian karena kesenangannya akan sesuatu lalu melupakan, lalai dia dengan Allah, lalu kemudian diingatkan dengan lepasnya kerajaan Sulaiman sesaat. Dan seterusnya ada banyak kisah tentang bagaimana Nabi Sulaiman sesaat kehilangan kerajaannya karena lupanya dia akan Allah SWT. Jadi ada banyak hal yang bisa kita ambil. Maka begitu pula kisah Nabi Musa AS dalam menuntut ilmu. Nabi Musa ini kan kurang apa? Sudah Nabi ulul azmi lagi. Engkau wajarlah ketika Musa ditanya, wahai Musa, siapa yang paling berilmu di antara kita? Ya wajar dong Nabi Musa bilang, ya saya lah mungkin. Ini kan Pak, beliau mendapatkan Taurat, beliau bicara langsung dengan Allah, kalimullah. Lalu ditanya, ya Musa, siapa yang paling berilmu? Ya, kira-kira ada lagi, ada selain aku di sini. Kita wajar aja tahu. Kan sombong kadang. Kira-kira tahu. Masih apa lagi? Siapa lagi? Tapi dengan itu saja Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan, wahai Musa, di situ ada orang yang lebih ilmu yang engkau belum mengetahui. Nabi Musa ketika dikatakan ada orang yang berilmu, Nabi Musa tidak mengatakan, ayo kita bertantangan sini ilmu. Ada. Justru beliau kemudian mengatakan kepada pelayannya ini, kalau tidak salah di Masjid Hasanuddin kita sudah kaji tafsir. Wa in qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdi. Lihat Pak, semangat Nabi Musa. Dan berkatalah Musa kepada fatahu. Ini juga bentuk penghormatan. Nabi Musa tidak mengatakan, dan berkatalah Musa kepada pelayannya, tidak. Dan berkatalah Musa kepada pemuda yang mendampinginya. Padahal itu pelayannya, tapi tidak dikatakan itu pelayan. Ini menunjukkan bagaimana cara memposisikan derajat manusia. La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Kita tidak akan berhenti berjalan sampai ketemu kepada satu tempat yang Allah tunjukkan. Artinya pertemuan dua lautan yang disitulah kelak aku akan bertemu dengan Khadir. Au amdi hukuban. Aku kita akan terus berjalan sepanjang hidup. Coba. Kalau tidak ketemu juga kita akan terus berjalan sampai kapanpun. Au amdi hukuban. Coba Pak, Nabi Musa ketika tahu ada yang punya ilmu, dia ajak pembantunya, dia ajak pelayannya, Yusha bin Nun itu dalam riwayat, untuk berjalan bersama nyari tunjukan. Padahal malah sekelas Nabi Musa ini gampang saja. Bapak itu jauh-jauh berjalan, mudah bagi Allah untuk mempertemukan Nabi Musa dan Nabi Khidir itu di satu tempat. Entah sedang pas manukal balas kan berdapatkan Nabi Khidir, gampangnya sebetulnya. Allah menghendaki ini. Tapi kenapa harus berjalan jauh? Di salah satu hikmahnya bahwa pentingnya melakukan perjalanan menuntut ilmu. Ini menunjukkan keutamaan rihlatul ilmi. Berjalan dalam menuntut ilmu itu menjadi keutamaan. Sehingga kalau ditanya Pak, boleh jangan kita nonton kajian Ustaz Hadi di YouTube? Itu boleh aja, cuma bagus lagi mungkin datang ke majelisnya. Kita begitu. Ini ada YouTube-nya nih, nah. Lu nonton di rumah aja gitu deh. Ada juga pengajiannya di YouTube. Betul, boleh saja. Tapi tentu yang afdal adalah hadir ke majelis, karena perjalanan mendatangi itu yang memiliki nilai utama. Yang kedua memang berkaitan dengan kebiasaan yang terkait tentang adab. Kalau di majelis ini adab kita terjaga, ya insya Allah kita tidak melakukan hal-hal yang di luar dari kaidah adab penuntut ilmu. Tapi kalau di YouTube biasanya bisa sambil berapa, ya makan gorengan, bisa juga ya. Anak-anak itu kayak waktu main Zoom, anak-anak itu Zoom kisahnya dia pakai seragam selawat kadang. Ada adab gitu. Waktu kita Zoom itu apa? Jam 8 di sana mulai pelajaran. Ini kan di Zoom baik. Mahasiswa makinnya. Taknya siap mah pindah mesti Jepang.
Soalnya kada ingat lagi pas berdiri selawat pada ada. Kan ini apa? Ya seperti tapi kalau di majelis belum mungkin itu terjadi. Ya itulah salah satu bedanya kenapa afdal tetap hadir di majelis ilmu meskipun apakah boleh itu boleh. Begitu pula keutamaan ilmu itu sebagaimana dalam surah An-Naml. Abstraksi surah An-Naml itu kan kisah tentang kemajuan peradaban. Kisah tentang kemajuan peradaban, bagaimana majunya peradaban dan bagaimana cara kita untuk menggapai kemajuan peradaban. Itu lakon utamanya adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi memang di zaman Nabi Sulaiman ini sampai-sampai ada teori, ada teori yang menunjukkan apakah ilmu itu bersifat akumulatif. Ini kalau dalam dialektika filsafat ilmu biasanya. Apakah ilmu itu bersifat akumulatif atau dia bersifat diskontinu? Maksudnya begini, Pak. Apakah ilmu itu mulai nol terus berkembang zaman bertambah hebat. Jadi istilah kata hari ini kita ini lebih hebat dibanding zaman hari itu sifatnya akumulatif. Jadi bertambah terus gitu. Ataukah ilmu itu bersifat diskontinu? Ini gara-gara surah An-Naml. Ada teori itu muncul, boleh jadi. Ini kesimpulan belum saja. Itu kan ada kisah tentang Nabiullah Sulaiman alaihissalam dan kisah para anbiya yang lain. Ilmu itu bersifat diskontinu. Maksudnya begini, ketika satu masa ilmu itu sampai pada titik puncaknya, lalu Allah cabut. Kemudian kita balik dari titik yang awal, kemudian kita berkembang lagi sampai pada puncaknya lalu Allah cabut. Apa buktinya? Sampai hari ini, Pak, orang kadang-kadang kawal lagi mengalahkan ekspedisinya di masa Nabi Sulaiman. Sekelas di NT, JTR, JDID, apa-apa itulah, ya. Ada kawal lagi memindahkan, membawakan barang, ya, secepat di masa Nabi Sulaiman. Kecepatan kita hari ini baru sebatas voice and data. Jadi kalau belum menelpon, membuka nomor, belum telepon kawan yang di Amerika atau yang di Saudi misalnya gitu, dalam hitungan persekian detik, assalamualaikum sampai sana. Kita dengar langsung dijawab waalaikumsalam. Padahal kita jauh sekali. Jadi suara ulun itu disampaikan dengan kecepatan sekian detik, terdengar langsung salam ulun di Saudi. Untuk voice ya, data juga begitu. Ulun kirimkan ketik assalamualaikum WA hari ini sampai dengan kecepatan sepersekian detik di HP kawan ulun yang sedang ada kuliah di Turki misalnya. Sampai. Tapi baru sebatas itu. Ulun kirim amanah yang seharusnya ini aja. Kadang sana kirim makan ke Banjarnegara itu bisa lebih 10 menit. Kenapa? Ke Pembang nih. Kenapa? Ini mimbar singgah sana kira-kira berapa kilo nih bahkan ini kada sampai 0,04 detik karena active rate menawarkan ya, dia akan membawakan ini qabla antakum min maqami gitu ya, sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Tapi yang punya ilmu, nah ini kita akan lihat, yang punya ilmu mengatakan saya akan datangkan sehingga sana yang engkau pesan itu, hai Sulaiman, qabla yang terdapat sebelum kelopak matamu itu kembali. Itu kecepatan kelopak mata begitu Pak. Dalam hitungan fisika Allah ada tidak yang menghitungnya 0,04 detik. Dan yang di bawah itu singgah sana itu gua Pak. Itu belum membungkusnya kira-kira ya. Mungkin kita mesti pakai kargo. Ada awal kita pakai kan biasa patok kotak. Luar biasa. Ini ada di masa itu sudah sampai
ekspedisinya secepat itu teknologi model apa? Nah, ini yang kemudian ada asumsi jangan-jangan ilmu itu dulu sempat mendecikkan, kemudian Allah cabut. Sama ketika kita misalnya melihat bagaimana presisinya garis-garis persegi di Candi Borobudur misalnya. Loh, kok zaman dulu pakai menatap pakai apa ya? Kok bisa selurus itu dan kemudian bangunannya sangat presisi. Padahal dalam konsep arsitektur modern misalnya, ini belum tentu. Ya, kita berasumsi dengan teknologi. Apa ya zaman dulu bisa membuat seperti ini? Dengan lurusnya kemudian ukirannya, pakai apa lagi gitu. Hari ini saja kita tidak mudah untuk mendapatkan keahlian itu. Jadi ini yang disebut dengan makanya kemudian muncullah teori Atlantis, ya, bahwa dulu pernah ada satu peradaban yang sangat megah, sangat mewah, kemudian hilang. Kemudian kita balik lagi start mulai awal dan seterusnya. Maka muncullah dialektika dalam teori apakah ilmu itu diskontinu atau dia atau bukan. Tapi bahwa dia dalam surat An-Naml itu untuk mencapai peradaban salah satunya adalah dengan ilmu. Kenapa? Kita lihat bagaimana ketika Allah mengatakan walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Padahal kata tafsir kita tahu bahwa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu Allah kasih 3 dalam ayat yang lain dalam penjelasan ketika terkait tentang kisah Talut melawan Jalut, ya. Allah memberikan 3 kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Yang pertama kenabian, yang kedua adalah kerajaan, dan yang ketiga ilmu. Tetapi dalam ayat surah An-Naml itu dalam berkaitan dengan ayat-ayat peradaban, Allah hanya menyebut kata ilmu dan tidak menyebut kata kenabian dan kerajaan. Apa maknanya? Sebab kata ulama, sebab manusia itu boleh saja dia hidup tanpa menjadi nabi. Manusia bisa saja hidup tanpa menjadi raja, tapi manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa ilmu. Maka itu kata Abdul Malik bin Marwan, salah satu khalifah Bani Umayyah, khalifah yang kelima, yang anaknya empat-empatnya semua jadi khalifah sesudahnya. Beliau mengatakan, pelajarilah, pelajarilah dan ilmuilah ilmu. Kalau kamu di atas, ilmu akan memandumu menjadi bintang. Jika engkau di tengah, maka ilmu akan memandumu menjadi tuan. Tapi jika engkau sedang di bawah, maka ilmu menjagamu dari kehancuran. Ini pentingnya kita dalam thalabul ilmu. Maka ilmu itu sifatnya menyelamatkan. Kan dalam surah An-Naml, kalau kita mengulang sedikit, coba kita lihat bagaimana Hudhud, ya, bagaimana Hudhud terancam 2 hukuman. Kalau ada hukuman berat atau hukuman mati. Kan Nabi Sulaiman melakukan inspeksi, ya, dia kumpulkan pasukan, dan tidak ada pasukan sebelum dan sesudah Sulaiman yang diberikan oleh Allah kekuatan melebihi kekuatan pasukannya Sulaiman. Dalam hal ini karena jumlah pasukannya terdiri dari manusia, jin dan binatang. Dan hebatnya dari Sulaiman. Nah ini nanti yang kedua, selain ilmu, faktor yang kedua adalah manajemen. Nabi Sulaiman melakukan garis koordinasi yang luar biasa, ya, melakukan monitoring. Ketika dia melakukan inspeksi, tidak kelihatan. Bayangkan dari sekian jumlah pasukan, Nabi Sulaiman bisa melihat mana yang tidak datang. Dulu kan di depan pakai absen sidik jari. Wah, ini kita melihat nak ada datang itu mesti melihat absen sidik jari. Kadang-kadang ada datang, ada datang. Ini Nabi Sulaiman kawannya baik. Wah, padahal dan ketahuan itu betul tidak datang. Lam ara Hudhud, gitu, yang saya tidak melihat Hudhud itu kan. Saya
nggak ketemu ini hutut. Maka ya mana ya al hutut tamkan yang dari ghaibi. Ini absen nih dari hutut. Atau jangan-jangan bagian dari orang yang tidak masuk ke ini. Maka lihat ini Pak, ini pemimpin Pak, pemimpin sekelas Nabi Sulaiman. La u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la azbahna. Oh iya, aku pastikan Hudhud itu kena hukuman. Saya pastikan Hudhud itu kena hukumannya dua. Salah satu dari dua ini. La u'adzibannahu 'adzaban syadidan. Aku akan siksa, aku akan kasih sanksi Hudhud ini dengan siksaan yang berat. Ulama menyebutkan siksaan yang akan disiapkan oleh Nabi Sulaiman kepada Hudhud adalah dicabut seluruh bulunya. Sakit itu Pak. Aula azbahanna, atau aku akan sembelih dia. Jadi terancam hukuman mati. Atau ini pakai atau aula ya'tiyanni bisultanin mubin, kecuali dia datang membawa alasan yang jelas. Kemudian kan nggak lama itu, sama kata Rubai yang tidak begitu lama. Faqala, datanglah Hudhud lalu mengatakan, Sulaiman itu sunnah, wahai tuanku, hadang. Ya, ini kalimat yang bisa menyelamatkan Hudhud dari siksaan maupun dari hukuman. Faqala, berkata Hudhud, ahadtu bima lam tuhit bihi. Wahai Sulaiman, saya punya informasi yang kamu belum tahu. Saya punya ilmu yang kamu belum mengetahuinya. Wajibtuka min sabain binaba'in yaqin. Saya datang dari negeri Sabah dan membawa berita yang meyakinkan. Wah, ini bertaruh ini Hudhud untuk bisa berargumentasi dengan Sulaiman karena ini menyangkut dengan nyawanya. Tapi apa kalimat kuncinya? Ahadtu bima lam tuhit bi. Saya mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Karena ilmu lah maka Hudhud selamat. Jadi ilmu itu menyelamatkan. Ini hakikat ilmu. Jadi kalau ada ilmu itu kok menjerumuskan, maka dia bukan ilmu yang benar. Ya, ilmu yang benar itu pasti menyelamatkan dunia dan di akhirat. Karena itulah maka pintar-pintarlah kita dalam memilih ilmu, kata Salman Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-ilmu katsir wal umru qasir. Ilmu itu banyak, ilmu itu macam-macam, ilmu itu bertebaran, tapi usiamu terlalu sedikit untuk mengambil semua ilmu. Maka itu fakhud minal ilmi ma tahtaju bihi min amri. Fakhud minal ilmi ma yahtaju bihi min amri. Maka itu pilihlah ilmu, ambillah ilmu yang bisa mengokohkan agama, yang bisa mengokohkan, menyelamatkan agama. Jadi kalau kita kajiannya bina model-model misalnya, mengapa-ngapa yang dikaji, misalnya bagaimana tingkatan roh, misalnya begitu. Roh itu ada ismun roh, ada nama roh, misalnya ada usang kita baik, usang kita, dan tidak jadi apa-apa. Mohon maaf, belum apa, kita masih banyak ilmu syariat yang kita butuhkan untuk menopang ibadah dan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Karena itulah maka ilmu yang, apakah ilmu yang menopang itu harus dalam tanda petik ilmu agama? Enggak. Karena semua ilmu ini baik, ya. Ilmu geografia, ilmu matematika, ilmu arsitektur, semua itu berfungsi, kan? Semua berfungsi. Tapi kan semua ada passionnya. Karena kayak ulun ini misalnya, Bima pelajari tentang hukum sayap pesawatnya Habibie, kira-kira terbuang-buang Pak, terbuang-buang maksudnya itu lah. Belajarnya itu ya ulun mungkin kada jadi apa-apa, juga sudah seumur ini lah. Misalnya kayak gitu. Jadi kita pilih-pilih lah, kita nang pas lah untuk wajib ini nang mana ya gitu. Bukan itu lah penting bagi adik-adik kita atau anak-anak kita untuk bisa menciptakan pesawat yang
aerodinamikanya berjalan dengan baik dan seterusnya, sebagaimana teori-teori yang sudah berkembang. Nah, oleh sebab itu ini pentingnya kita untuk kajian talabul ilmi, dan termasuk juga bagaimana kehebatan ilmu itu bisa menyelesaikan masalah, ya. Sebagaimana tadi dalam kisah Nabi Sulaiman minta bantuan untuk mendatangkan suasana itu ketika Ifrit, ya, dengan kekuatan fisiknya, karena dia jin, Pak. Karena dia jin, maka qala Ifritun minal jin, maka Allah mengatakan Ifrit dari bangsa jin, berarti dia menggunakan kekuatannya secara fisik. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya akan datangkan singgasana yang engkau pesan itu sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Maka dia mengatakan wa inni alaihi laqawiyyun amin. Hanya saya ini yang punya kekuatan dan terpercayalah. Tapi, qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Ilmu Pak, yang punya ilmu bilang, ya, dia manusia biasa saja, tapi dia punya ilmu, dia gunakan ilmunya bukan fisiknya. Dengan ilmunya, ana atika bihi qabla yartadda ilaika tarf. Dengan ilmu itu aku akan datangkan singgasana yang kau pesan sebelum kelopak mata berbeda. Dulu Pak, orang pesan apa surat itu kan disampaikan oleh manusia tercepat. Siapa di kampung itu yang paling laju bukanya, itu tugasnya mengantarkan surat. Jadi gitu. Yang dulu konon katanya begitu. Jadi siapa yang paling laju bukanya, itu yang disuruh mengantar surat. Hari ini dia yang paling laju kan sekarang siapa yang dia? Lebih siapa kerja lu kan? Punya siapa yang paling laju? Wah ini yang bukanya paling laju. Suruh dia antar surat, bela lajuan dalam WA, laju WA kan? Setelah WA, yakin dah setelah WA, nanti apa aja lajunya ini bukan. Karena dia mengandalkan fisik, WA mengandalkan otak. Makanya nanti kalau ibadah kurban itu malah kita ini kadang kan sepaling-paling ada yang tak itu paham aja sebetulnya Pak, yang dalam membenteng sapi itu ada tekniknya. Si orang ini kalau dia membenteng itu sebetulnya asal tahu ilmunya, pakai ilmu membenteng satu mata aja. Ini kadang baik batu itu orangnya bakal kerasan aja. Pergis, tarik, pokok berapa umurnya sampai ada rasa juga. Ini karena mengandalkan fisik, jadi 10 menit merabah dua. Tapi nama berteknik, nang tahu ikat sini, ini didikannya, ini rabah tapi. Jadi jangan takut kami ini paham juga. Itu sih dia nak umat juga gawian. Kita ini paham aja juga. Dulu ada kami pengusahaan di sini kan berkali kayak itu ada seninya itu pulang. Tapi itu tadi itu menunjukkan bahwa antara ada sesuatu yang bisa diselesaikan oleh ilmu yang tidak bisa diselesaikan oleh fisik. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian dimuliakan Allah, ini pentingnya untuk kita terus talabul ilmi, dan sebagaimana juga kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, alaikum bil ilmi fa inna talabahu ibadah. Hendaklah kalian itu menuntut ilmu atau berilmu, sebab menuntut ilmu itu adalah ibadah. Wa ta'allamahu hasanah, dan mempelajari ilmu itu adalah kebaikan. Wal badlu li ahli turbah, dan mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan ilmu, baik itu harta, waktunya, tenaganya, itu bagian dari kurban. Wa ta'limahu 'ala man la ya'lamuhu shadaqah, dan mengajarkan ilmu kepada yang belum mengetahuinya adalah sedekah. Wal bahtsu 'anhu jihad, dan membahasnya, mengkajinya, menelaahnya, merisetnya, itu adalah bentuk jihad. Wa tadhkiratuhu tasbih,
dan mengulang-ulangnya, murojaahnya. Makanya ada sebagian di sini kan yang mungkin terulang-ulang ada di masjid ini, di masjid itu. Tapi murojaah ilmu itu tetap bernilai tasbih. Ini kata Salman. Kata Mu'adz bin Jabal, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka mengkaji ilmu ya, adalah bentuk jihad. Tapi kan belakangan istilah jihad kita ini kadang mengalami stigmatisasi negatif, kalau konotasi yang buruk, termasuk jihad dan khilafah. Padahal Majelis Ulama Indonesia tahun 2021 kalau nggak salah yang membukanya atau yang menutupnya itu Stakuf itu Pak, 9 sampai 11 November 2021 yang lalu. Ijtima Ulama ke-7 Majelis Ulama Indonesia itu khusus membahas dua kata ini, jihad dan khilafah dalam perspektif Islam Wasatiyah. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa jihad adalah bagian dari ajaran Islam. Jihad adalah bagian dari syariat Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Meski dia adalah bagian dari ajaran Islam berkaitan dengan konsep bentuk negara, tetapi tidak bersifat negara. Nah, kalau dalam pandangan Majelis Ulama, dia tidak satu-satunya pilihan dalam bentuk negara, tapi bahwa dia bagian dari ajaran Islam, iya. Sehingga rekomendasinya Majelis Ulama sebagai penutup dalam Ijtima Ulama itu menghimbau kepada masyarakat dan pemerintah untuk tidak membuat stigmatisasi negatif terhadap makna jihad dan khilafah. Kali ini kan Pak udah membahas khilafah sedikit saja, kan mesti dalam radikalannya. Mesti kadang-kadang kita karena begitu terus yang dikajal ke otak bawah sadar kita. Semua mapel pahit yang dulu ada bab tentang jihad dan khilafah kan dihilangkan. Ini persis keinginannya Sultan Kordonya tahun 1911. Tahun 1911 Sultan Kordonya pernah dia pidato di depan pamong Hindia Belanda. Dia katakan bahwa satu-satunya cara untuk bisa membuat Muslim pribumi ini tunduk pada keinginan bangsa Eropa adalah dengan menghilangkan kata jihad dan khilafah. Itu tulis dalam Sultan Kordonya dan Perang Aceh terbitan tahun 94. Dan kita hari ini mengadopsi itu, ya sayangnya kita sudah tahu siapa dia, tapi hari ini itu kita pakai. Dan ironisnya justru ini terjadi di negeri yang mayoritas Muslim. Eropa saja 15 Maret yang lalu 2022 itu sudah menggulingkan tentang anti-Islamofobia, ya, anti-Islamofobia 15 Maret yang lalu. Tapi justru kita yang mayoritas Muslim terjebak pada ketakutan yang sedemikian luar biasa tentang Islamofobia. Padahal ulun mengingatkan sedikit untuk mengingatkan bahwa kalau misalnya ini bulan Juni, di bulan Juni ini kan ada peristiwa yang dekat dengan kehidupan kita di Nusantara ini. 22 Juni 1527 itu kan hari di mana Fatahillah, dia seorang ulama sekaligus umara. Dia lihat ketika Portugis sudah menguasai Sunda Kelapa. Dia sadar betul bahwa ini akan mengancam eksistensi umat Islam dan pribumi di Nusantara. Jadi bukan hanya umat Islam, tapi pribumi di Nusantara. Maka dengan kesadaran itulah dia minta restu dengan Sultan Trengganu Demak. Dia berangkat membawa 1.500 mujahidin dan 20 kapal perang Jawa. Dia berangkat menuju Sunda Kelapa. Di situ sudah menunggu Portugis dengan jumawanya. Ya, dihadanglah oleh Alfonso de Albuquerque itu pada saat itu penguasa Sunda Kelapa. Ada komandan angkatan lautnya Francisco de Sesa. Mereka menghadang pasukan mujahidin ini dengan 8 kapal perang jenis galleon. Jenis galleon itu satu kapal perang itu berarti 800 ton. Dan satu kapal itu dilengkapi dengan 20 sampai 24 pucuk meriam lengkap Pak, dengan 600 personil terlatih di setiap kapal.
Qadarullah 22 ini 27 perang terjadi dan Allah takdirkan kemenangan pada kaum muslimin yang saat itu dipimpin oleh Fatahillah. Lalu diubahlah Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, dan hari ini diperingati sebagai 22 Juni sebagai hari lahirnya ibu kota Jakarta. Apa pesannya dari kisah itu? Pesannya adalah bahwa kayaknya hampir tidak ada sejengkal bumi, hampir tidak ada bumi di Nusantara ini yang tidak pernah basah oleh tetesan darah para syuhada, yang tidak pernah sepi dari petikan takdirnya para ulama. Mulai mana ada sebelumnya, mulai Aceh ada Panglima Polim, ada Tengku Cikidiro, ada Cuknyadi, geser sedikit ada Imam Mundur, ada Tuku Umar, geser lagi ada Syekh Yasin Palimbani, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, terus lagi ke bawah di Riau ada, terus lagi ke bawah di Jawa lah, sudah lah kita lihat Wali Songo, di situ ada ya, ada Raden Fata, di situ ada Diponegoro, dan seterusnya sampai di Kalimantan kita ada Pak Antasari, ada Syekh Arsyad Al-Banjari, ya. Di Sulawesi ada Hasanuddin, ada Syekh Yusuf Al-Makassari, ya. Dan seterusnya. Kalau tidak layaklah kita seharusnya mendapatkan perlakuan yang seperti ini. Kurban dipadahkan menyiksa binatang. Ada saja yang ingin ada saja yang ingin dengan simbol-simbol Islam dan syiar-syiar ini. Padahal ini di negeri yang mayoritas Muslim. Ada saja. Maka itu kita harus balas itu dengan argumentasi yang baik, ya. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan argumentasi yang cerdas, yang bisa membalikan keadaan bahwa Islam ini adalah agama mulia karena dia datang dari Zat yang Maha Mulia, Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta. Dan itulah maka penting ya kita untuk mengenalkan kembali kisah-kisah perjuangan kaum muslimin dari mulai masa kenabian, ya, dari masa nabi-nabi sampai dengan perjuangan kita di masa kini. Makanya kita kadang-kadang sedih kalau anak-anak kita tidak kenal dengan tokoh-tokoh Islam, tapi justru kenal dengan tokoh-tokoh yang di luar Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengenalkan ini dan mengokohkan akidah anak-anak kita semua melalui kisah-kisah inspiratif di dalam Al-Quran. Karena kisah-kisah di dalam Al-Quran ini asdaqul qasas wa anfa'ul qasas, ajmalul qasas. Kisahnya menarik, kisahnya indah, kisahnya punya manfaat, ya. Kemudian kisahnya itu pasti benarnya, tidak ada kebohongan dalam kisah itu, dan ini bukan kisah fiktif. Mudah-mudahan jamaah sekalian diberkahi Allah dengan terus kita mengkaji dan menelaah ayat-ayat Al-Quran, kita mendapatkan ilmu yang semua itu akan mampu menyelamatkan kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.